Ya, Shalom saudara. Saya sudah sampaikan supaya saudara membaca kitab Kejadian dan pasal 1 dan pasal 2 kan. Jadi saya tidak mengajak saudara untuk membaca Alkitab di sini karena waktu kita dipersingkat, jadi tidak diperbolehkan lama-lama ya sama pemerintah. Itulah sebabnya kita ini produk error. Cek ya. Saya memberikan tema hari ini, Tuhan mau engkau mengerti. Ya. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita mengerti. Apa yang harus kita mengerti, nanti kita lihat. Ya. Itulah sebabnya saya memberikan tema ini, Tuhan mau engkau harus mengerti. Kita harus mengerti. Kemarin kita sudah melihat bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Nah, sedangkan Musa ini hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Saya cuma tidak mengerti perhitungannya mulai dari mana. Ya, tetapi buku-buku tertentu mencatat bahwa Musa hidup tahun 500 sebelum Masehi. Kalau tahun 500 sebelum Masehi berarti kitab penciptaan itu sudah ada 1500 tahun 500 sebelum Masehi, atau kemarin tak bilang di tahun berapa? 427 sebelum Masehi ya. Jadi Musa ini sudah banyak penduduk, bahkan orang Israel sudah ribuan. Ya, sedangkan Abraham itu bapak leluhurnya itu masih satu orang dipanggil. Jadi ini adalah keturunan dari Abraham, tidak tahu keturunan keberapa lagi. Jadi sudah ribuan. Tetapi dialah yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagaimana dia bisa menulisnya? Saya sudah menyampaikan kepada saudara kemarin. Selama 40 tahun perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, 40 tahun. Pada saat itu Tuhan sangat sering bertemu dengan Musa. Yang dicatat Alkitab minimal 2 kali 40 hari 40 malam dia ada di atas gunung. 40 hari 40 malam yang pertama dia membuat sebuah kemah suci. Untuk mengerti membuat kemah suci itu, dia di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam. Maka ada kemah suci sesuai dengan gambaran yang dilihat oleh Musa di surga. Kemudian untuk menuliskan hukum Taurat. Ya. Jadi Alkitab mencatat seringkali Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, saya yakin walaupun tidak ditulis secara real di dalam Alkitab, tapi seluruh kitabnya Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan,
Saya percaya Tuhan Musa menuliskannya atas perintah Tuhan. Itulah sebabnya dia adalah firman Tuhan. Tuhan memberikan pengetahuan itu terhadap Musa, kemudian ia menuliskannya secara, saya beri judul waktu itu kerja PA pertama kita, saya beri judul waktu itu pengilhaman kitab Musa. Nah, dengan demikian kita akan percaya sepenuhnya apa yang ditulis di dalam Alkitab, khususnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sebab kenapa? Sebab Tuhan memang secara khusus bertemu dengan Musa. Ada 40 tahun perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu dipimpin oleh Musa, dan jalan aja, berhenti atau jalan itu ditentukan oleh Tuhan kepada Musa. Mereka mau jalan itu ditentukan oleh Tuhan, mereka mau berhenti itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, mau berapa hari mereka berhenti itu ditentukan oleh Tuhan. Apalagi mencatat kitab-kitab itu, saya sangat percaya Tuhan memberikan ketentuan bagi dia. Karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dicatat di dalam Alkitab adalah betul-betul benar, dan itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, Kamis kemarin saya memberikan tema Allah pencipta yang sempurna. Ya, saya memberikan tema kemarin Allah pencipta yang sempurna. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan satu persatu selama 6 hari. Ya kan? Hari pertama dia menciptakan terang, ya, lalu memisahkan terang dengan gelap. Hari kedua dia menciptakan cakrawala, ya. Jadi dia menciptakan itu dari hari ke hari selama 6 hari. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sebenarnya Tuhan kan bisa menciptakan sekaligus. Hai langit dan bumi, jadilah seperti ini modelnya. Apa yang Tuhan inginkan seperti model itu sebenarnya kan bisa. Menurut saudara bisa apa enggak? Hah? Harusnya bisa kan? Kenapa bisa? Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Ya, seharusnya bisa. Tetapi saya mengatakan kepada saudara bahwa Alkitab mencatat langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari dan punya hari-hari tertentu. Supaya apa saudara? Supaya setiap ciptaan itu sempurna seperti yang Tuhan mau, dan setiap ciptaan itu mempunyai karakter khusus dan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Makanya dia menciptakan pertama terang, lalu terang itu dipisahkan dengan gelap. Maka dia mengatakan gelap itu namanya malam, terang itu namanya siang. Dia membuat nama itu. Kemudian di hari yang keempat atau hari keberapa, dia membuat perbedaan antara siang dan malam berputar untuk 12 jam malam, 12 jam siang. Waktu dia menciptakan penerang matahari, bulan, dan bintang. Hari keberapa itu? Yang sekolah-sekolah, penciptaan
matahari, bulan, dan bintang hari keberapa? Hari keempat. Ya, karena hari pertama itu matahari terang, hari kedua itu cakrawala, hari ketiga itu memisahkan langit, memisahkan air dengan air yang ada di air yang ada di darat, supaya ada darat dan supaya ada laut. Ya, saudara lihat, jadi Tuhan menciptakan itu secara karakter-karakter tersendiri, supaya apa yang sudah dibuat gelap dengan terang tidak boleh bersatu. Kalau ada terang, tidak boleh ada gelap. Kalau ada gelap, tidak boleh ada terang. Nah, itu sudah dibuat begitu rupa, berkarakter sendiri-sendiri. Karena itulah sebabnya dia membutuhkan hari pertama membuat sesuatu itu sampai sempurna. Makanya saya beri tema pencipta yang sempurna. Ya. Kemudian saudara lihat ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai 6 hari dia menciptakannya, supaya karakter-karakter setiap hari dia menciptakan itu ada karakter-karakter tersendiri dan ada hal-hal yang tersendiri yang dia lakukan. Nah, itulah sebabnya dia tidak mengatakan jadilah langit dan bumi, ada isinya, ada burung, ada ini, dan jadilah. Sebenarnya dia bisa, karena dia Tuhan. Tapi dia ingin melakukan semuanya itu supaya semua yang ada itu taat kepada firman Tuhan. Saudara ingat waktu zamannya Yosua, dia suruh matahari berhenti, maka dia berhenti. Coba kalau diciptakan umum gitu, tidak ada jadwal yang sudah dia taruh oleh Tuhan secara karakter, tidak bisa berhenti dia. Tidak bisa berhenti dia. Ya. Kenapa? Karena tidak punya karakter tersendiri, tidak terpisah dengan yang lain. Ya. Begitu luar biasanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Karena itu saya katakan saudara, dia pencipta yang sempurna. Kalau dia menciptakan yang sempurna, harusnya kita menurut sama Tuhan. Pasti rencananya juga sempurna. Amin. Amin. Jadi kalau dia pencipta yang sempurna, maka dia juga punya perencanaan yang sangat sempurna. Kalau dia memang menciptakan kita dengan sempurna, dia merencanakan kita dengan sempurna, kenapa kita nolak? Ya, opo oleh mood aja ke gereja, kalau ndak mood ndak ke gereja. Padahal jelas-jelas kita tahu dia adalah pencipta yang sempurna. Lero Tuhan itu pencipta yang sempurna, harusnya kita nurut saja. Ya, ada satu keluarga saya di Lumban Raja. Dia tahu kalau saya pembawa mobil yang cukup baik. Makanya kalau saya yang nyuper, dia bisa tidur, tidak pusing. Karena dia tahu saya supir yang baik. Nah, seperti itu harusnya. Kalau kita tahu supir yang membawa kita supir yang gak baik, maka kita tidak bisa tidur. Mulut kita akan ngomong, kiri, awas, kanan, awas. Nah, kenapa? Karena kita tidak percaya. Tapi ketika kita percaya, kita tidak akan ngomel. Nah, sekarang kalau Joshua nyupir, saya sudah rela di belakang, duduk di belakang, santai, melihat HP. Walaupun kadang-kadang saya berkomentar. Kenapa? Saya sudah mulai percaya. Nah, kalau Tuhan adalah pencipta yang sempurna, dan kalau saudara percaya, harusnya iyalah, tidak usah neko-neko. Iring di kau saja Tuhan. Ya kan, selesai kan? Ngapain harus ragu
ada salah satu jawabnya. Dia adalah pencipta yang sempurna. Dia adalah perencana yang sempurna. Dia tidak pernah membuat kesalahan. Itu yang paling penting kita pahami dari sini. Nah, hari ini adalah hari ketiga kita PA dari kitab Kejadian. Hari ini kita akan melihat hal-hal yang penting kita mengerti supaya kita merenungkannya, ya. Yang penting kita mengerti maksudnya. Hari ini kita akan melihat hal-hal yang penting kita mengerti. Makanya judulnya Tuhan mau engkau mengerti, ya. Supaya kita merenungkannya dan kemudian mengolah hidup kita sesuai dengan pengertian yang kita dapat dari firman Tuhan. Ada yang harus kita mengerti temanya, ya. Kalau kita membaca ayat ini nanti kita akan mengerti, menarik sekali. Kejadian pasal 2 ayat 1 itu adalah akhir dari penciptaan hari ke-6. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1. Kejadian pasal 2 ayat 1. 2, sudah dapat katakan amin? 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, itu demikianlah artinya berakhir. Seperti itulah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mari kita baca pasal yang ke-2 ayat 4a. Pasal 2 ayat 4a. 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Itu setelah hari ke-7. Jadi hari ke-6 demikianlah langit dan bumi diciptakan. Kemudian datang hari ke-7 dikuduskan oleh Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan beristirahat dari penciptaan, tidak lagi menciptakan langit dan bumi, sudah selesai. Maka ada hari ke-7, hari peristirahatan. Lalu dicatat di akhir dari pasal itu, akhir hari ke-7 itu dia berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, coba kita melihat pasal 2 ayat 4 sampai 4:25b itu berarti kalau ini adalah riwayatnya sudah berhenti, penciptaan sudah berhenti, artinya bahwa pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25 bukan lagi riwayat penciptaan. Bukan lagi riwayat penciptaan. Tetapi penjelasan ulang hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Jadi ketika pasal 2 ayat 4 sampai 25 bukan lagi riwayat, bukan lagi diciptakan pada saat itu. Sudah selesai di pasal 2 ayat 1. Sudah dijelaskan demikianlah riwayat. Itu tinggal riwayat, berarti sudah berakhir. Iya kan? Berarti pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25 itu bukan lagi penciptaan, bukan lagi sejarahnya, tetapi penjelasan ulang karena ada hal-hal yang belum dijelaskan. Iya kan? Penjelasan ulang karena ada hal-hal yang belum dijelaskan. Sebab kalau dijelaskan di tengah-tengah itu tadi, itu susah untuk dimengerti, maka diselesaikan dulu cerita penciptaan itu, baru ada khususnya apa yang perlu diperhatikan. Khususnya sebenarnya pasal 4 sampai 25 itu hari ke-6. Pada hari yang ke-6. Ya. Jadi saudara, itu bukan lagi
sejarah penciptaan, riwayat penciptaan, tetapi penjelasan ulang hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci. Ya. Coba saudara perhatikan pasal 1 ayat 27. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu di pasal 1 ayat 27, pada hari ke-6 sudah diciptakan. Ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Tapi coba perhatikan pasal 2 ayat 21 sampai 22. Apa yang ditulis di situ? Adam dibuat tidur. Kemudian dia ambil salah satu tulang rusuknya. Artinya penciptaan perempuan. Iya kan? Artinya kan penciptaan perempuan, Hawa. Jadi pasal 2 ayat 21 sampai 22 itu sebenarnya terjadi di hari yang ke-6. Sebab di hari yang ke-6 itu dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Demikianlah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Iya kan? Jadi itu hari ke-6. Jadi berarti pasal 2 ayat 21 sampai 22 itu adalah terjadi pada hari yang ke-6. Saudara bisa paham maksud saya? Kalau tidak paham, saya ulangi. Iya kan? Supaya saudara mengerti, memahami kitab ini, bahwa ini adalah benar, bahwa Alkitab kita itu adalah benar. Jadi itu terjadi pada hari yang ke-6. Taman Eden itu juga diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Demikianlah Allah menyelesaikan langit dan bumi, pasal 2 ayat 1 sudah selesai. Tetapi kemudian di pasal 2 dijelaskan bagaimana Tuhan menyelesaikan, menciptakan manusia. Nah, itu artinya bahwa pasal 2 ayat 21 sampai 26 itu terjadi pada hari penciptaan, yaitu pada hari yang ke-6. Ya, bisa paham saudara? Ya. Demikian juga perhatikan pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ya, pasal 2 ayat 5 dan 7 sampai 7 itu apa isinya saudara? Ayat 5 sampai 7, sebelum ada makhluk apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ya, berarti ini diciptakan pada hari ke-6. Adam diciptakan, itu dijelaskan ulang di pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hawa diciptakan, dijelaskan ulang pada pasal 2 ayat 21 sampai 22. Itu yang dikatakan tadi, pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan binatang. Binatang yang di darat. Ya. Bisa paham saudara sekali lagi? Bisa mengerti? Nah ini loh saudara. Jadi pasal 2 ayat 4b sampai pasal 2 ayat 25 itu adalah penjelasan ulang tentang penciptaan di hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Tetapi pada khususnya itu adalah hari ke-6. Ya. Arti
artinya bahwa pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25 adalah penjelasan hal-hal yang terjadi di hari penciptaan yang masih perlu dijelaskan. Masih perlu, ini di garis bawah, masih perlu dijelaskan. Nah, kalau perlu dijelaskan, berarti ada yang harus kita mengerti. Makanya saya berikan tema, Tuhan mau engkau mengerti. Ya. Jadi sebenarnya pasal itu dijelaskan ulang. Kenapa dijelaskan ulang? Itu hal yang penting. Kenapa penting? Untuk kita mengerti secara mendalam. Ketika kita mengerti, kita harus bertanggung jawab dengan pengertian itu. Ya. Bisa paham, Pak? Pak Iwan? Ya, ini yang penting, saudara. Jadi kalau kita mau, inilah gunanya PA. Memang tidak pulang kalian nanti tidak, wow Tuhan memberkati saya, enggak. Tapi ketika engkau mengerti Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita mengerti tidak ada kesalahan, kita tahu apa isinya adalah benar, lakukanlah semuanya itu, karena pasti benar. Pasti benar. Nah, di kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b diceritakan ulang bagaimana hari ke-6 itu secara terperinci dijelaskan kembali supaya kita mengerti. Karena itulah saya memberikan tema, Tuhan mau engkau mengerti. Ya, Tuhan mau engkau mengerti. Kalau ini penjelasan lebih lanjut dari apa yang sudah dijelaskan, maka ada hal yang harus kita mengerti dari penjelasan itu. Nah, yang harus kita mengerti itu, kenapa Tuhan suruh kita mengerti? Ya bukan hanya sekedar pengetahuan, bro. Bukan. Tapi sekali lagi, kita perlu bertanggung jawab kepada pengetahuan kita itu. Nah, memang saya tidak akan selesaikan apa yang kita mengerti. Kamis depan masih ada tema yang sama, engkau harus mengerti. Ya. Tetapi yang perlu kita mengerti, pertama, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Itu dijelaskan di pasal yang sudah saya baca tadi, ayat yang kelima, ayat 4b. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada makhluk apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut, ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang saudara perlu tahu? Yang pertama, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Tetapi ada tambahannya, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Inilah karakter khusus untuk manusia ciptaan Tuhan. Anda perlu mengerti ini. Ya,
Ini kita perlu memahami ini. Ketika kita mengerti siapa kita, jangan turunkan derajatmu. Ya. Ini yang harus kita paham. Apa yang spesial di dalam hidup manusia? Lihat pasal 2 ayat 19. Bahwa binatang hutan dan segala burung di udara dibentuk dari tanah. Ya. Dibentuk dari tanah. Yang diciptakan pada hari yang ke-6, kalau saudara membaca pasal 1, ya, mulai ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Kalau di sini ditulis binatang hutan dan segala burung di udara. Kalau di ayat 24 ditulis segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Tetapi kemudian dijelaskan di pasal 2 ayat 19 bahwa binatang hutan dan segala burung di udara dibentuk dari tanah. Baca ayat 19 pasal 2 itu. Ya, pasal 2 ayat 19. Ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu. Jadi dari debu tanah juga. Sama dengan orang. Dari debu tanah juga. Cuman perbedaannya adalah apa spesialnya? Anda dihembusi dengan napas hidup dari mulut Allah. Kalau binatang-binatang itu tidak. Itulah perbedaannya. Ini Anda harus mengerti. Tuhan mau engkau mengerti. Ya, itulah sebabnya ada penjelasan secara khusus. Itulah sebabnya Tuhan memberikan penjelasan secara khusus, secara terperinci, pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25 bagian terakhir dari pasal 2 itu. Kita perlu mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang spesial, ciptaan khusus. Ada napas hidup di dalam diri kita. Kalau saudara masih memiliki napas hidupnya Tuhan itu, semuanya harus tunduk kepada kita. Makanya tidak heran dalam perjanjian baru, ketika manusia dilahirkan kembali, Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi itu adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu sudah mati. Karena dia mati, hilanglah napas hidup yang dari Allah itu. Kuasanya hilang. Iblis juga tidak lagi tunduk kepada kita. Binatang juga sudah tidak tunduk kepada kita. Semuanya sudah memberontak terhadap kita. Karena kita ini bukan binatang yang bukan ciptaan yang paling besar. Kita bukan ciptaan yang paling kuat. Ya. Ada Samson yang kuat. Tetapi Samson itu hanya Samson, tidak banyak Samson di dunia. Ya. Samson itu hanya satu dari seluruh ciptaan yang sudah ada sampai hari ini. Ya. Hanya ada satu Daud.
ciptaan yang terkuat. Karena itu kalau dicaplok sama singa, kita tidak berdaya. Karena binatang yang paling kuat, raja di hutan adalah singa. Kita bukan bukan ciptaan yang terkuat, bukan. Tetapi ada perbedaannya. Karena di dalam diri kita ada nafas Allah. Itulah sebabnya kita menjadi penguasa. Itu yang membedakan. Dia berikan kita hikmat, akal budi, pengertian yang begitu dalam. Ini Anda perlu mengerti. Ya, Tuhan mau kita mengerti. Kita itu segambar dengan Tuhan. Kita itu ada memiliki otoritas, napas Tuhan, suara Tuhan. Kita itu memiliki bagian-bagian terkecil dari Tuhan. Itulah sebabnya menjadi manusialah penguasa langit dan bumi yang dipercaya oleh Tuhan. Yang lain tidak bisa. Manusialah yang memiliki akal sehat. Jadi kalau ada manusia tanpa akal sehat, itu kehilangan kemanusiaannya. Ya kan? Halo? Ini kasar sekali ngomongnya ya. Tapi saya kira penting dipahami. Kalau ada manusia kehilangan akal sehat, dia kehilangan kemanusiaannya. Karena manusia itu Tuhan beri akal yang sehat. Ya, kita itu diciptakan dengan tambahan napas kehidupan dalam diri kita. Kita harus mengerti ini. Jangan turunkan derajatmu dari ciptaan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, Anda harus mengerti ini. Ya, nanti Kamis berikut kita sambung. Amin. Mari kita tundukkan kepala.